Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saat hari ini saya akan membawakan tentang materi sosialisasi mengenai kewajiban bersertifikat tahun 2004. Mari kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Materi yang saya bawakan kali ini yaitu sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau berarti kita masuk pada segmen yang pertama yaitu dasar program sertifikasi halal tahun 2024. Di sini kita dapat lihat bahwa sertifikasi halal itu sudah ada regulasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2011 tentang jaminan produk halal serta dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu, di sini dijelaskan tentang kewenangan Majelis Ulama Indonesia dan BPJPH atau Badan Negara Jaminan Produk Halal beserta dengan aturan yang atau aturan tentang logo halal itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang produk halal. Di sini dijelaskan di dalam pasal 140. Di sini sangat jelas bahwa ada penahapan dalam berkewajiban bersertifikat halal. Bagi yang pertama yaitu produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2. Di sini jelas dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal Oktober 2024 mendatang. Di sini juga dalam satu peraturan yaitu Peraturan Menteri Agama Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Ini juga dijelaskan tentang kewajiban pelaku usaha mikro dan kecil itu dalam bersertifikat halal. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini sudah wajib bersertifikat halal. Kewajiban itu yang dimaksud itu yaitu dengan adanya pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil itu. Di sini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Di sini dijelaskan dalam pasal 149 itu ada berupa sanksi administratif yang dikenakan bagi pelaku usaha berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal atau penarikan barang dari peredaran. Di sini dapat dimaknai bahwa ada denda-denda atau sanksi-sanksi yang akan diberikan jikalau pelaku usaha itu belum memiliki sertifikat halal. Di sini juga ada disebutkan denda maksimumnya yaitu sebanyak 2 miliar rupiah. Kita masuk segmen kedua yaitu program sertifikasi produk halal gratis.
seperti apa sih program sertifikasi produk halal gratis itu. Mari sama-sama kita bahas. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Di sini disebutkan dalam pasal 24 bahwa permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Jadi di sini dapat dimaknai bahwa sertifikat halal itu yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil itu digratiskan, namun mempertimbangkan adanya kemampuan daripada keuangan negara itu sendiri. Nah, mari kita lihat kriterianya dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil itu yang dimaksud. Yang pertama itu belum pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikat halal. Kemudian yang kedua, sudah memiliki nomor induk usaha atau NIP. Dan yang ketiga, memproduksi barang dan pelaku usaha itu bukan seorang atau memproduksi barang bukan penjual. Nah, dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 juga dijelaskan tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Dalam pasal 19 jelas sekali bahwa adanya pendamping proses produk halal atau PPH. Nah, pendamping ini memiliki tugas pertama, fungsi utama, yaitu verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Nah, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi bahan dan proses produk halal. Nah, di sini ada keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2003. Nah, di sini ada petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasar pernyataan pelaku usaha. Nah, di sini jelas bahwa program sertifikasi halal gratis itu adalah merupakan program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah resiko. Nah, berikut daripada 13 produk makanan sehat itu. Kita lihat di sini ada olahan buah sayur, ada es untuk dimakan, ada permen dan coklat, dan sebagainya. Di sini sangat jelas bahwa banyak kecuali produk-produk yang tidak tidak dapat diajukan untuk program sehati itu biasa produk-produk yang diolah dengan tidak sederhana begitu, memakai peralatan-peralatan yang canggih atau bisa jadi juga dalam urusan dengan adanya hewan sembelihan begitu, bahannya hewan sembelihan itu juga sementara ini atau saat ini belum dapat diajukan dalam program sertifikasi halal gratis atau sehat. Ini ada jenis produk dan roti atau roti. Kebanyakan kan produk-produk pelaku usaha itu kan berkisar pada jenis-jenis seperti ini. Jadi kode KBLI yang dipakai adalah 107 yaitu industri produk roti dan kue. Nah, ini jenis-jenisnya. Ada roti roll, roti tawar, ada roti Maria yang viral gitu. Kembali juga ada roti Maria. Kemudian banyak produk-produk bakery lainnya yang tidak tercatat, kita bisa pilih nanti bakery lainnya. Ini untuk KBLI 10710 yaitu industri produk roti dan kue. Nah, berikut macam-macam daripada jenis-jenis produk tersebut. Nah, ini ada kue basah. Kue basah ini KBLI-nya 10792. Nanti bisa disesuaikan. Kue basah itu atau
atau industri dodol. Jadi jelas bahwa ada beberapa jenis-jenis kue yang bisa kita lakukan pendampingan, yaitu kita cocokkan antara kode KBLI-nya dengan produknya, sehingga nanti karena kue bahasa ini kan menjadi salah satu juga produk-produk yang paling sering ditemukan di pelaku usaha mikro. Nah, ini bisa kita gunakan KBLI, yaitu KBLI 10792 atau industri kue bahasa itu sendiri. Nah, jadi kita masuk di minuman, jenis-jenis minuman itu sendiri. Nah, kita bisa pahami, kita coba pahami lebih mendalam tentang jenis-jenis minuman itu. Nah, ini jelas sekali bahwa beberapa jenis-jenis minuman itu kita bisa pahami lewat melalui daripada 6 jenis produk minuman. Nah, yang pertama itu ada konsentrat buah, ada juga aneka minuman dengan soda, produk jus buah. Ini yang paling sering itu. Ada kopi, teh, ada juga minuman tradisional. Ini untuk beberapa UKM yang memang khusus bergerak di industri minuman tradisional atau jamu. Di sini bisa kita pahami bahwa minuman yang halal itu sangat jelas dia, bahwa jangan sampai minuman-minuman yang halal itu memiliki bahan-bahan yang diragukan. Kemudian apalagi ada kandungan yang haram di dalam bahan itu diperhatikan. Nah, ini jenis-jenis bentuknya. Ada kode KBLI-nya. Nah, ada kode KBLI 11040 minuman ringan. Ada juga industri minuman lainnya itu 11090. Nah, ini bisa dipakai tergantung dari jenis produk itu sendiri. Nah, bagaimana sih proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis itu? Kita lihat proses itu kan jelas akan sangat berhubungan dengan adanya pelaku usaha, adanya pendamping. Dari proses itu kita coba pahami bagaimana pendamping proses produk halal itu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, melalui nanti dalam tahapan-tahapannya, yaitu tugas fungsi utamanya adalah pada saat proses verifikasi dan validasi proses pembuatan produk oleh PPH itu. Nah, nanti dilihat seperti apa saja prosesnya itu. Nah, yang pertama, nanti kita bisa perhatikan bahwa pelaku usaha itu apakah sudah memiliki NIB atau apakah KBLI dalam NIB-nya itu, jika sudah punya NIB, apakah KBLI-nya, kode KBLI-nya sudah tepat, sudah sesuai dengan belum. Kemudian kita lakukan pengisian data produk. Apakah data produknya sudah jelas, sudah lengkap, mulai dari nama produk bahan kemasan, proses produksi, bahan baku, bahan konversi. Kemudian setelah itu kita lakukan pengajuan sertifikat halal. Nah, pengajuan ini biasanya memakan waktu 14 sampai 60 hari kerja. Nah, dimulai dari proses pengajuan sendiri, kemudian kita lakukan verifikasi data, kemudian kita lakukan validasi data, kemudian masuk ke tahapan komite fatwa atau sidang komite fatwa. Kemudian kalau di dalam sidang itu dikatakan bahwa produk pelaku usaha itu berkategori produk halal, tentu saja akan dilakukan penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Proses Produk Halal atau BPPH. Nah, ini nanti pendamping yang akan menginformasikan secara lebih lanjut ke pelaku usaha kalau produk mereka itu sudah diterbitkan sertifikat halal seperti itu. Nah, ini di sini ini salah satu tools yang digunakan oleh para pendamping proses produk halal dalam urusan layanan pendampingan sertifikasi produk halal. Nah, jadi di sini pelaku usaha itu ini dari link, ada link yang kita berikan kepada pelaku usaha bisa mengisi sendiri atau pelaku usaha meminta pendampingan itu
Nanti di situ pilihan mana lebih mudah, lebih cepatnya, terarah, lebih terukur dalam memasukkan dan mengumpulkan data sesuai dengan syarat sertifikasi produk itu yang gratis. Jadi mulai dari kita lihat ini. Nah, contoh pendamping proses produk halalnya adalah Ardiansyah Putra. Dia mendampingi satu pelaku usaha. Itu jelas kita tulis namanya, pelaku usahanya, kemudian kita isi nomor induk perusahaannya, kemudian data usaha secara lengkap, secara jelas. Kemudian kita masuk ke data produk. Nah, data produk itu kita bagaimana data produk itu bisa lengkap dan sesuai. Nah, di sini jelas. Nah, ini dalam urusan foto, kemudian pengisian proses gitu. Ini harus jelas bahwa apa yang disampaikan, bahwa mulai dari bahan, kemudian kemasan, kemudian cleaning agent, kemudian proses produk halal itu sendiri yang dilakukan oleh perusahaan itu sesuai enggak dengan foto produknya. Jadi disesuaikan, jadi dilihat sehingga nanti pengajuannya bisa cepat. Nah, di sini kita bisa pahami dari contoh proses yang dilaksanakan. Itu contoh telur asin ibu ngapiem. Di sini kan jelas bahwa dia memakai kode KBLI 10799, yaitu industri produk makanan lainnya. Kita lihat makanan apa yang dibuat oleh ibu ini, yaitu telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan. Nah, di sini jelas bahwa memang ibu dia memproduksi telur asin sehingga dia menggunakan kode KBLI yang tepat. Kemudian dia fotonya jelas, dapat label, ada produk di dalamnya, ada lengkap bahan beserta cleaning agent dan kemasan, kemudian dilengkapi juga dengan proses produk halal atau PPH itu secara jelas, kemudian ada tahapan-tahapannya gitu. Seperti itu. Ada beberapa macam jenis-jenis metode yang bisa dipakai. Ini salah satu bentuk daripada proses atau contoh produk yang diajukan sertifikat halal secara sekunder yang tentu saja bisa lulus verifikasi. Ini adalah bentuk dapat diperhatikan dengan satu dan hati-hati dalam melakukan proses penjemputan. Nanti pendamping proses produk halal itu akan melakukan verifikasi daripada data yang dihimpun, sehingga nanti data-data tersebut apakah sudah benar, sudah layak. Lewat data-data ini tentunya akan dilakukan nanti di layanan sertifikasi halal gratis itu, self-declare itu, di sertifikasi halal.id itu nanti jelas akan dilakukan quality control, regulatory control itu. Kalau sudah memenuhi syarat, nanti akan otomatis lulus atau lolos kontrol, sehingga selanjutnya nanti pendamping itu yang akan melakukan pengajuannya sampai ke situs website si halal. Nah, ini jelas sekali dari bagan yang tertera ini kita dapat lihat bahwa pendamping melakukan pendampingan kepada perusahaan itu. Dilihat dulu daripada quality controlnya, ada perlakuan di situ melalui layanan pendampingan sertifikasi produk halal atau sertifikasi halal.id. Jadi berdasarkan daripada pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu di sertifikasi halal.id itu nanti akan membantu pendamping maupun pelaku usaha itu untuk membuat kualitas datanya itu sesuai dengan BPJPH, sehingga nanti ketika kita masuk ke pendampingan atau masuk ke situs si halal itu, kita bisa lebih mudah dalam penginputan, dan kita yakin bahwa data yang kita input itu akan sesuai dengan kriteria data ajuan sertifikasi nasional. Nah, berikut ketika kita sudah lakukan pengajuan, kita sudah lakukan pendampingan, verifikasi, validasi data produk ini, kemudian dikirimkan masuk ke komite fatwa, sidang dalam komite fatwa dinyatakan bahwa itu adalah merupakan produk halal, tentu saja BPJPH
akan menindaklanjuti dengan diterbitkannya sertifikat halal untuk pelaku usaha. Berikut adalah contoh-contoh bentuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Nah, dari situ saya mengajak rekan-rekan pendamping untuk ayo dampingi para pelaku usaha mikro makanan dan minuman itu dengan teliti, dengan baik, sehingga nanti pendamping, integritas pendamping, profesionalisme pendamping, BPH itu bisa teruji dengan profesional dan pelaku usaha itu bisa terbantu sehingga nanti pekerjaan atau usaha upaya itu bisa bernilai ibadah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya terima kasih kepada rekan-rekan semua, terutama pendamping, selama pendamping, kemudian para pelaku usaha. Semoga nanti dengan dampingan yang kami laksanakan ini, kami lakukan ini bermanfaat bagi para pelaku usaha sehingga nilainya akan ibadah di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti produk-produk makanan minuman di Indonesia ini bisa seluruhnya, bahkan di dunia bisa seluruhnya memiliki sertifikat halal. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.